Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, anna hamdanillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita telah berada di waktu subuh bulan Ramadan, hari yang ke-14. Besok berada di pertengahan bulan Ramadan. Kita senantiasa berharap seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita masih sangat berharap bulan suci Ramadan di tahun akan datang kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah pasti berlaku. Kematian adalah sesuatu yang wajib. Terserah kapan Allah menentukan. Yang penting kita berharap Allah masih memberikan kebaikan untuk kita semuanya dengan mempertemukan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan khatimah yang husnun khatimah, akhir husnun bagus, jadi menjadi husnul khatimah. Wala takhtim alaina, janganlah kami ini engkau akhiri hidupnya bisu'il khatimah, dalam keadaan buruk akhir kehidupannya. Yang penting doa ini dijabah oleh Allah, sehingga Bapak Ibu semuanya pada saatnya telah tiba oleh Allah dipertemukan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam ini ingin tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan itu hidup normal-normal saja. Masyarakat terdiri dari kumpulan masyarakat kecil. Masyarakat kecil terdiri dari orang per orang, suami, istri, dan anak. Maka Allah ingin mengatur kehidupan masyarakat dari hal tatanan rumah tangga. Hidup berumah tangga itu tidak mudah. Karena bertemunya seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh jadi sama bahasa karena satu daerah. Tetapi dari sisi kepribadian, dari sisi pola pikir tentu berbeda. Perbedaan ini boleh jadi menyebabkan timbulnya keinginan yang tidak sama, menimbulkan perselisihan di antara keduanya. Maka Allah perlu mengatur bagaimana tata cara hidup berumah tangga yang baik. Maka perlu saya sampaikan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang berstatus sebagai kepala rumah tangga. Kalau ada seorang istri melakukan hal yang tidak wajar, tidak baik, yang disalahkan terlebih dahulu siapa bapak-bapak? Suami. Mengapa demikian? Karena suami itu oleh Allah diletakkan sebagai kepala rumah tangga. Sehingga
ada sebuah ayat yang objeknya itu atau khitab dari ayat ini ditujukan kepada kaum laki-laki atau suami. Bukan ditujukan kepada kaum wanita atau istri. Apa bunyinya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah oleh kalian semua istri-istri kamu sekalian bil ma'ruf, dengan baik. Jangan mengartikan pergaulilah istri-istri kamu dengan baik. Setuju nggak arti ini? Setuju nggak? Kenapa? Oh, 2 istri. Kalau pergaulilah istri-istri kamu, berarti kamunya kan 1, istrinya 2. Banyak kan gitu kan? Dengan baik. Maka Allah sangat bijak dengan bentuk amar atau perintahnya, wa ashiru. Hai kamu sekalian, pergaulilah hunna istri-istri bil ma'ruf, dengan baik. Sehingga ayat ini bentuk perintah kepada komandan rumah tangga, yaitu seorang suami, untuk berinisiasi mengambil langkah-langkah yang terbaik, yaitu harus berbuat baik terlebih dahulu kepada istri. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, yang artinya, dan janganlah kamu membikin susah kepada istri, dan hendaklah kenapa membikin susah kepada istri? Harapannya itu untuk mengambil kembali sebahagian yang telah kamu berikan kepada mereka. Kira-kira yang pertama kali diberikan kepada istri itu apa Bapak Ibu? Mas kawin atau mahar? Mahar atau mas kawin adalah hak dari istri. Suami haram mengambil, meminta kembali mahar yang sudah diberikan kepada istri. Itu tidak diperkenankan. Budaya Arab yang sudah saya sampaikan, yang dimaksudkan Arab jahiliyah, kalau seorang wanita diceraikan oleh suami atau ditinggal mati oleh suami, saudara dari yang meninggal meletakkan pakaian di rumah istri supaya istri tidak bisa kemana-mana dan saudaranya yang paling berhak untuk menikahi. Supaya apa? Supaya tidak keluar mas kawin, karena sudah merasa bahwa mas kawin itu diberikan oleh saudaranya yang meninggal. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan kita yang sudah punya Al-Quran? Maka mas kawin itu masih ada celah untuk diminta kembali, dengan catatan yang memberikan arahan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, kecuali, kita tidak boleh meminta mas kawin kecuali, kalau sudah dibilang kecuali berarti ada kebolehan. Ayatina bifahishatim mubayyinah. Kalau sang istri melakukan perbuatan fahisyah yang benar-benar mubayyinah, nyata. Apa yang dimaksud dengan fahisyah? Yang pertama, maaf, maka jangan suka jatuh hati kepada pihak lain.
baik istri maupun suami. Jangan mudah kepincut. Sehingga kalau umpamanya punya istilah ya, suka-suka kita mengatakan rumput kita sudah hijau, tapi melihat rumput orang lain, ada nggak begitu? Oh, iya. Loh, istrinya sudah cantik, kok melihat istri orang lain dikatakannya lebih cantik. Lihat suami sudah cakep, melihat orang lain kok dirasa lebih cakep. Ini yang tidak boleh. Allah memberikan jalan yang terbaik. Mas kawin itu bisa diminta apabila sang istri melakukan fahisyah mubayyinah. Yang pertama, selingkuh. Selingkuh itu apa ya? Selingan? Pinter Pak Salih. Ya udah deh, selingkuh aja gitu ya. Selingkuh. Apalagi berzina. Berzina itu melakukan hubungan biologis tidak didasari akad yang sah. Itu zina. Zina itu termasuk perbuatan fahisyah. Sehingga oleh Allah ditekankan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang dilarang oleh Allah itu mendekati zina. Zinanya dilarang enggak? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Yang dilarang zinanya atau mendekati? Nah, Pak Agus ini pinter. Mendekati saja nggak boleh, apalagi zina. Nah, hal-hal yang berbau pendekatan yang menimbulkan terjadinya zina itu hendaknya dihindari. Kalau ada satu laki, satu perempuan menyendiri di tempat gelap, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Alhamdulillah. Pak Agus sering dapat bisikan setan. Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi la yakhluwana ahadukum bimra'atin illa ma'adzi mahramin. Jangan kamu menyendiri dengan wanita kecuali ada mahramnya. Maka jangan biarkan anak wanita kita. Oh, jangan kita dong. Kalau kita berarti saya punya anak wanita, kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya anak wanita, jangan mudah percaya kepada anak keluar tanpa ada kendali. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Ini maaf banget. Ketika saya berangkat kuliah subuh, agak sedikit jauh, 3:30 saya sudah berangkat. Begitu keluar dari komplek, saya dapati banyak banget anak muda naik motor pagi-pagi. Anehnya, satu motor dinaiki bertiga. Yang di tengah-tengah, perempuan. Yang enak siapa? Semuanya enak. Apa termasuk yang ngeliat juga kali ya? Loh, itu ada loh anak kompleks ini. Yang saya dapati. Wow, ini orang tuanya bagaimana ya? Kan gitu. Nah, kalau hal itu terjadi, hati-hati. Kalau ada 2 orang, laki perempuan di tempat sepi, setan yang ketiga. Setan itu nggak senang orang berbuat baik. Maka diarahkan untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Zina. Apa sih akibat zina? Kalau seandainya ada seseorang melakukan hubungan seksual di luar nikah, sampai hamil, lalu lahirlah anak perempuan. Maka ketika anak perempuan sudah dewasa, mau melakukan nikah,
saat akad nikah, bapak biologisnya itu tidak boleh menjadi wali nikah. Bukan bapak kandung namanya, bapak biologis. Sehingga nama wanita itu bintinya bukan binti bapaknya, tapi binti ibunya. Itu akibat buruk yang akan diderita oleh anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak sah. Islam tidak menghendaki seperti itu. Supaya manusia itu punya martabat, punya kehormatan, maka hal-hal yang menimbulkan hilangnya martabat seseorang, yang bisa menimbulkan hilangnya harkat atau kemuliaan seseorang, termasuk zina, maka dilarang. Kalau ada seorang istri selingkuh, apalagi berzina, dan yang kedua nusus. Pernah dengar istilah nusus? Ini perlu tahu. Besok masih ada lagi nih istilah-istilah yang lain yang termasuk sesuatu yang harus difahami oleh kita, tapi jarang kita ketahui. Nusus. Nusus ini pada awalnya, kalau dilihat dari ayat ini, adalah sikap tidak tunduk seorang istri kepada suami. Nusus bermula atau diartikan oleh ulama dengan bahasa irtafa. Irtafa itu posisinya ada di tinggi, di atas, lebih tinggi. Ada seorang istri yang merasa punya penghasilan lebih. Ada seorang istri punya jabatan tertentu. Ada seorang istri yang merasa dirinya itu lebih dibandingkan suaminya. Lalu sang istri sulit diatur. Atau seorang istri merasa, saya sudah cukup punya penghasilan lebih. Untuk apa saya mengikuti yang menjadi keinginan suami? Sehingga ketika diperintah, istri itu tidak mau mengikuti perintah suami. Tidak tunduk, tidak patuh seorang istri kepada suami, itu namanya nusyuz. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Allah sebagai fakhisah itu menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga. Kalau seandainya Bapak Ibu rahimakumullah, seorang istri melakukan nusyuz, ada kewajiban dari suami yang dilakukan terhadap istrinya. Kata Allah, faidza nusuzahunna, kalau istri nusyuz, fa'izuhunna, dinasehati dulu, diarahkan, dibimbing. Kalau dibimbing, diarahkan tidak bisa, fa'izuhunna wahjuruhunna anil madoji, dinasehati susah, maka langkah yang kedua, pisah tempat tidur, bukan pisah rumah. Tidak boleh seorang suami ngambek keluar rumah. Kata Allah, wahjuruhunna anil madoji, pindah tempat tidurnya. Yang ketiga, wadribuhunna, dipukul. Tapi Islam tidak menghendaki terjadinya kekerasan antara suami istri. Kita mengacu kepada cerita Nabi yang sakit parah itu siapa namanya? Nabi Ayub. Ada satu kesalahan yang dilakukan oleh istrinya. Nabi Ayub tidak suka. Lalu kata Nabi Ayub, kalau nanti aku sembuh, kamu akan saya pukul 100 kali. Wah, bengep semua itu. Apalagi digebuk pakai tongkat, kan gitu. Gak boleh memukul kekerasan seperti itu. Sehingga Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, ngasih tahu kepada Nabi Ayub, untuk mengambil rumput sejumlah 100, diikat, dipukulkan kepada istrinya.
Sakit nggak kira-kira dipukul dengan kumpulan rumput? Tidak. Kalau zaman sekarang nggak pakai rumput, pakai lembaran 100.000. Berapa? 100. Nah, kalau 100 berapa? Ambil, ikat dengan karet, kepretkan. Insya Allah diterima. Itu. Jadi ada 3 langkah. Kalau istri tidak patuh terhadap suami, nasihati. Dinasihati susah, pisah ranjang. Pisah ranjang malah ngomong, ayo siapa yang kuat dingin, kata si istri. Masih bertahan. Wadribuhunna, pukul. Yang dimaksud memukul, lakukan sesuatu yang membuat istri itu jerah. Contohnya, ya udah, kalau kamu nggak nurut, biarin, nggak usah saya kasih belanja, kan kelimpungan, kan begitu. Itu termasuk memukul. Ada pertanyaan, Bapak Ibu rahimakumullah? Gak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak bertanya sudah paham semua. Bapak Ibu rahimakumullah, nusus, nih maaf. Kalau seandainya istri melakukan nusus, maka suami pun juga berpotensi melakukan nusus. Sehingga yang dikatakan nusus itu bukan hanya terjadi pada seorang istri. Suami pun boleh jadi melakukan perbuatan yang disebut dengan nusus. Sehingga dalam hal ini perlu kita ketahui definisi daripada nusus kalau itu terjadi pada seorang suami. Ada beberapa ulama yang disebut dengan ulama fikih, yaitu Ibnu Mansur dalam ensiklopedia Islam, kalau bahasa namanya Lisanul Arab. Dia itu memberikan pemahaman atau pengertian atau definisi. Yang dimaksud nusus, rasa kebencian salah satu pihak, yakni suami kepada istri. Ini pemahaman atau pengertian atau definisi tentang nusus. Masih ada lagi banyak ulama bernama Wahbah bin Zuhaili. Dia mengatakan nusus itu sebagai tindak ketidakpatuhan salah satu pasangan suami istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, atau timbul rasa kebencian terhadap pasangannya. Lah kalau seandainya hal ini terjadi pada seorang suami melakukan nusus, berbeda nuzus yang dilakukan oleh seorang istri. Kalau suami melakukan nusus, itu termasuk perbuatan zalim. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, langkah-langkah apa yang hendaknya kita lakukan ketika terjadi nusus, sehingga rumah tangga itu diharapkan berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, berjalan dengan mulus, tanpa timbulnya kekisruhan, apalagi berakhir dengan perceraian. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, Bapak Ibu rahimakumullah? Ini kayaknya sudah paham semua. Atau boleh jadi pada ngantuk. Ya. Maksudnya apa nih Pak ya? Perceraian itu perbuatan halal tapi dibenci Allah. Ya. Itu gimana? Nabi bersabda, abghadul halal ilallah at-thalaq. Perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Kenapa dibenci? Kan Allah sudah memberikan pengajarannya supaya rumah tangga itu adem ayem, harmonis, tanpa ada kekisruhan, tanpa ada perceraian. Karena tujuan pernikahan itu adalah mu'abbad, untuk selamanya. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Bukan. Tapi selamanya. Karena tadi saya katakan,
suami istri, laki dan wanita yang berbeda karakter. Ini akan menimbulkan sebuah konflik. Konflik itu harus dihadapi dengan apa? Ada petunjuk tersendiri di Al-Quran. Masih dalam surat An-Nisa. Nah, perceraian itu sebetulnya boleh jadi merupakan takdir dari Allah. Boleh jadi hasil rekayasa perilaku setan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa setan itu mempunyai keturunan. Dikelompok-kelompokkan. Kalau tidak salah ada 7 keturunan setan. Satu di antaranya namanya Dasim. Jadi jangan coba-coba punya anak dikasih nama Dasim. Itu nama setan. Wilayah operasionalnya itu di rumah tangga masing-masing orang. Dia tunggu tuh. Kalau terjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh salah satu pasangan, pasangan yang satu digelitik supaya marah. Kalau sudah marah, diusahakan supaya terjadi pertengkaran yang dahsyat. Kalau sudah terjadi pertengkaran yang dahsyat, diusahakan untuk pisah. Karena emosinya, ya udah kalau gitu kita cerai aja. Akhirnya cerai. Yang sorak-sorai, yang tepuk tangan adalah setan Dasim. Gitu. Kitanya berantakan. Punya anak. Yang jadi korban siapa? Anak. Allah tidak menghendaki seorang anak jadi korban egoisme, emosi dari kehidupan berumah tangga, entah dari suami, entah dari istri. Maka karena itu kita perlu ngaji. Gitu Pak Agus ya. Jadi yang dimaksud halal memang boleh. Ada satu agama yang melarang perceraian. Karena merasa diharamkan dalam perceraian, ya sudah. Yang pada akhirnya suaminya kemana, istrinya ke mana. Padahal masih dalam satu pertalian pernikahan. Suami selingkuh, istri juga selingkuh. Kata suami, lah kamu bisa tidur sama wanita lain di hotel, saya juga bisa. Akhirnya masing-masing tidur di hotel dengan pasangan yang tidak sah, pasangan yang berbeda. Kenapa? Ya karena egonya. Sehingga Islam memperkenankan adanya perceraian. Kenapa? Ini sebuah solusi. Kalau memang kedua belah pihak sudah tidak suka, apa yang akan diharapkan? Kalau sudah tidak suka, dalam satu ruangan suami istri, dua-duanya saling manyun. Enak nggak ketemu manyun? Karena kalau manyun itu kan bibirnya kan jontor ya, gini kan, gak enak. Maka harus bisa. Kalau memang itu mengharuskan, kalau bisa islah. Begitu Pak Gus ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada lagi yang bertanya. Oh, masih ada tertarik. Silakan. Ya. Ya. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, wanita dalam Islam itu punya hak. Wanita bukan hanya sekedar objek dari persoalan rumah tangga, enggak. Kalau seorang suami tidak mau menceraikan istri, kalau dilihat dari sisi agama, istri mengatakan, udah kamu ceraikan sekarang, jatuh talak. Tapi kita hidup di negara berdasarkan hukum. Maka pernikahan harus mengikuti hukum negara. Perceraian pun juga harus mengikuti hukum negara. Suami bisa mengajukan gugatan talak ke pengadilan agama. Istri bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Baru dikatakan cerai kalau sudah ada ketok palu dari majelis hakim pengadilan agama. Itu hidup kita di negara Indonesia sebagai negara hukum. Nah, sekarang bagaimana kalau seorang suami tidak mau menceraikan? Istri dikasih jalan oleh Allah.
yaitu khulu. Khulu itu bahasa kita membeli perceraian. Dengan apa? Boleh jadi dengan mas kawin yang sudah diterima, dikembalikan kepada suami, atau dari hartanya. Mengajukan khulu ke pengadilan agama, Pak Hakim, saya mau cerai dengan suami tidak mau menceraikan, saya mau bayar perceraian itu dengan mas kawin yang sudah saya terima, itu boleh. Kalau tidak khulu, melakukan fasyah. Fasyah itu artinya merusak pernikahan. Sama juga. Kalau mau merusak pernikahan, batal pernikahan, mengajukan ke pengadilan agama. Karena yang melakukan fasyah adalah istri, daftarnya gugatan cerai. Begitu. Tadi ibu ada yang mau nanya. Siapa? Nggak jadi? Oke, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu